Oke guys, kembali lagi di Dropball bersama Iqbal dan KHB1 guys. Oke, kita kali ini akan membahas pertandingan-pertandingan seru di weekend, terutama IPL ya guys ya. Ada Liverpool, MU, dan Arsenal juga. Tentu saja jangan lupa sama kuda hitam Chelsea. Oke, kita mau bahas apa dulu nih Mas Dal? Ipul gak apa-apa Ipul. Liverpool dulu ya. Oke, kita mau Ah, kita kita Liverpool TV nih, Liverpool TV dulu nih. soalnya ada yang lebih seru tuh City Arsenal kan kemarin. Iya betul. Liverpool City. Oke, kita bahas Liverpool City guys. Liverpool City kemarin lawan Bournemouth menang 3-0. Ini aku cukup miss juga sih karena Darwin Núñez akhirnya ngegolin ya guys ya setelah sekian lama absen. Golnya bagus banget sih Mas itu. Aku kaget sih itu. Iya dia bisa ngegolin dari luar kotak loh. Bagus banget loh golnya itu. Itu apa yang Ya terjadi itu Mas? eh ya saya sebagai fansnya Liverpool ya nggak nyangka ya. Karena ngelihat ya sebenarnya gini, kalau bahas sedikit Nunes ya, Nunes itu kan dibeli katanya sih kemahalan gitu. Iya. Cuman melihat potensinya dari awal datang tuh sebenarnya aku pede-pede aja nih orang gacor aja gitu loh bisa cetak Hmm. gol pasti gitu. Nah, apalagi dia speed, dia fisiknya bagus, terus juga sebenarnya kalau ngelihat rekam jejaknya dia di Benfica tuh bagus-bagus aja. Ya udah, Hmm. nggak nggak yang bener-bener bapuk gitu loh. Iya Nah, itu tuh betul. makanya jadi aneh ketika di musim keduanya justru dia jadi susah kan. Walaupun di Hmm. musim kedua tuh perolehan golnya lebih lebih banyak kalau nggak salah ya. Perolehan golnya lebih banyak, cara dia main lebih mateng, Hmm. cuman memang sialnya juga lebih banyak karena dia di musim kedua sama Klopp kan musim terakhir kan. Hmm. Itu tuh aku sih ngelihatnya dari faktor komunikasi sih. Jadi walaupun Oke. orang bilang katanya bahasa universal nih bola bisa lah walaupun Hmm. nggak bisa ngomong tapi tetap aja faktor Sangat komunikasi berpengaruh itu ya. penting. Dan kelihatan banget si Nunes ini udah dikasih kesempatan di Hmm. musim kemarin kan, terus udah banyak dapat peluang juga, salahnya dia sendiri. Iya sih. Agak aneh Aha. sebenarnya waktu perpisahannya klub itu dia kayak biasa aja gitu kan dibanding yang lain Hmm. gitu. Aku nggak tahu ada apa, tapi yang pasti mungkin dia sebel aja sama dia di musim kemarin yang kurang bisa perform, tapi dapat banyak hujatan juga kan dari netizen, makanya sempat ngapus ngapus Ngepost apa Instagram tuh. postingan Postingan Liverpool banyak di banget. Instagramnya itu. Ya itu makanya kemarin kayak pembuktiannya dia gitu loh bahwa di depan pendukung Liverpool Hmm. dia pengen akhirnya dapat menit bermain, dan aku senangnya Slot itu sebenarnya dia tidak memaksakan memainkan pemain yang diharapkan main gitu atau pemain yang dibeli untuk harus main gitu. Main. Kayak Chiesa pun kan akhirnya main baru kemarin Baru dan itu kemarin pun ya babak debut. Bener. kedua gantiin si Nunes gitu. Nunes. Nunes pun akhirnya baru main, awalnya main pun kan cadangan masuk sub baru kemarin starter gitu. Ini Hmm. bukan berarti Nunes akan jadi starter lagi di next game, tapi Slot ini ngelihat oh di pertandingan lawan Bournemouth yang tensi defense yang nggak begitu tinggi kayak kemarin Nottingham Forest ataupun game-game sebelumnya, kayaknya dia bisa lebih perform deh. Makanya dia ditaruh di sana. Karena kan Oke. memang butuh rotasi Ya apalagi kan ya memang gitu. jadwal udah memang padat banget sih musim ini sih. Padat banget. Hmm. Terus Jota itu kan ketahuan sekarang ketika di dua game awal bagus, akhirnya dia di game ketiga lawan MU pun nggak kelihatan sebenarnya. Ya. Mulai nggak kelihatan, akhirnya di kasih kesempatan. Makanya kan Hmm. kemarin waktu lawan Nottingham juga apalagi itu dia hilang banget kan. Gitu. Oke, oke. Rotasi itu penting. Jadi bersyukurlah Liverpool punya Kedalaman satu squad. paket komplit striker Yes. ya. Udah paketan tuh dia tuh. Jadi kita tinggal lihat sebenarnya kalau Nunes di musim ini kalau dia dikasih kesempatan bisa nggak dia perform. Mungkin dia Ya. nggak akan starter terus, tapi tiap dikasih Ya. starter kayaknya dia Hmm. bakal serem sih.
Ya sebenarnya asalkan dia bisa ngegolin, mau dia masuk dari cadangan ataupun starter, yang penting Iya, dia ngegolin aja udah. Itu udah kalau sangat-sangat bagus loh performanya daripada musim lalu harusnya. kalau dari komentarnya Slot dan Klopp sebelumnya itu Nunes itu kan hard worker ya sebagai striker tipikalnya Iya, kan bener-bener yang lari terus direct. ya. Jadi striker-striker model gini tuh Hmm, punya potensi untuk buka ruang buat temen-temennya sebenarnya. ya, Jadi dia betul. itu nggak harus nyetak gol, nggak Kayak harus ini. nyetak gol. Dia Oke, oke. bikin susah back lawan, Hmm, ngacoin koordinasi backnya, terus kemudian yang salah atau dia bisa bias. masuk atau siapapun yang akan main di sayap Hmm, tuh bisa masuk. ya, Bahkan sekarang betul. kan Soboslai kan juga sering masuk ke kotak tuh Hmm, di eranya Slot. Nah itu tuh sebenarnya hadirnya striker-striker direct kayak Nunes tuh bagus untuk buka ruang ataupun jadi wall pass, dikasih bola tapi dibalikin lagi kayak gitu-gitu. Nah, selama dia bisa berkontribusi seperti itu, ya itu bagus. Walaupun kalau ada yang bilang kan namanya striker dibeli mahal harusnya nyetak gol betul, gitu kan. betul. Ya ekspektasi supporter lah. Ekspektasi semua orang kayak gitu sih, Betul. Mas. Namanya striker ya. Mm-mm. Harus paling nggak bisa cetak gol lah. Apalagi belinya mahal. Itu. Dan sebenarnya Nunes itu kalau aku pribadi ya sebagai fans Liverpool sejak lama, ya kita mengharapkan striker-striker yang seperti ini gitu loh. Dia Hmm, dia tuh tipikalnya seneng datang ke Liverpool, pengen kasih yang terbaik. Cuman kadang dia udah kerja keras tapi sial aja kalau pas lagi sial kan ya, nggak bisa betul, nyetak betul, gol. betul, betul. Itu sebenarnya poin yang dia pengen tuh pengen diapresiasi kerja kerasnya gitu. Ya. Ya, walaupun kita semua pengen dia nyetak gol ya pastinya. Terus kemarin kita lihat Ciesa mulai debut kan. Itu apakah seefektif itu? Ya sebenarnya kalau di secara pembelian sih dia sangat-sangat murah ya Ciesa ya. Hmm, Sangat-sangat murah. Cuman mung- kemarin kayaknya masih belum dapat ininya deh. Dapat apa? Match sharpness-nya dia kan. Kan kayak betul. di Juventus kan nggak juga cadangan juga kan dia. Mm-mm. Untuk di pertandingan kemarin gimana Dan dia Mas? Apakah eh, kayak beberapa peluang sangat ada kan dia kan? Aku lihat sih. sangat berpotensi menurutku karena Hmm. dia baru masuk itu menit berapa sih? Pokoknya dia main tuh bentar banget kan sama Hmm. Gakpo dan dia bisa switch posisi sama Salah sama Gakpo itu beberapa kali switch bahkan pas dia di tengah pun dia punya insting untuk direct ke gawang itu juga Ya. bagus gitu loh. Tinggal ya itu tadi tinggal dia dikasih jam terbang lebih banyak, Hmm. dia dikasih kesempatan main lebih banyak untuk di pertandingan resmi gitu kan sama teman-temannya biar chemistry-nya dapat. Overall pembelian Ciesa nggak buruk, bahkan menurutku bagus banget. Ya, dengan harga segitu Kalau sih sebelumnya worth it kan sih menurutku. oh worth it banget. Kalau sebelumnya kan cadangannya Salah itu kan si Ben Doak kan nomor 55 nomor Hmm, 50 itu pemain muda. Ya kita bisa harapin kecepatan, tapi pengalaman dia untuk bisa ngegolin di situasi-situasi sulit kan ya iya lebih sih. dapat si Ciesa sih Hmm, gitu. Ya kita tinggal tunggu waktu. Masih iya. banyak pertandingan untuk kita bisa melihat Ciesa Ya, ini benar-benar. nyetak gol. Kemarin sial aja tuh itu ya lagi-lagi tiang gawang. Selamat Ya benar datang sih. aja di Datang di IPL. Tendangan langsung kena tiang. Hampir golin ya. hampir kemarin itu tuh kalau Nah, gol debut manis banget itu. ya. Oke. Kayaknya Liverpool udah segitu aja karena Liverpool menang ya. Gak, Cukup gak lah. ada yang perlu dibahas lagi. Yang perlu dibahas nih MU, Mas. Karena MU nih Wah. nggak konsisten itu loh dia loh. Tim yang paling nggak konsisten menurutku. Tiba-tiba Iya, bisa menang gede, tiba-tiba dia bisa kalah, tiba-tiba bisa dia draw, tiba-tiba pemainnya bagus, tiba-tiba drop. iya. Kayak gitu loh. Ini Sebenarnya tim kalau aneh sih menurutku sih. kalau lihat skuadnya lawan Crystal Palace ya kemarin tuh yang aneh sebenarnya kenapa Rashford tidak starter menurutku itu karena Oke. Rashford ini di dua pertandingan sebelumnya kan selalu starter dan selalu works gitu. Dia Iya. selalu dapat hasil, dapat Hmm. Ah, gol. cetak gol juga deh. Jadi harusnya sebenarnya dia main awal. Oke. Kalau memang di dua pertandingan dia nggak jalan, ya Hmm. baru Garnacho main starter gitu. Hmm.
Nah, cuman kan karena nggak tahu apa yang jadi pertimbangan gitu kan. Tapi ketika Rashford dicadangin, mungkin diistirahatin bisa juga. Bisa jadi. Akhirnya kan, tapi kalau ngelihat Rashford itu dia tipikal pemain yang kayak Mo Salah sebenarnya. Oke. Tipikal pemain-pemain yang butuh waktu cukup lama untuk masuk ke dalam pertandingan gitu. Hmm, Biasanya panasnya pemain-pemain lama ya. itu panasnya tuh nanti di menit-menit 30, dua Oke. puluh Ya, gitu. ya, ya, Atau ya. sejak awal bisa berusaha panas gitu ketika Hmm, pemain-pemain lain belum gitu. Nah, Rashford tuh tipikal yang kayak gitu sebenarnya. Dia tipikal yang menurutku ya, tapi ya kita nggak tahu nih menurut Coach Erik ten Hag seperti apa kan. kan sempat ada isu juga lah itu Mas, karena beberapa tuh ada yang komen itu terus ditanggapi sama Ten Hag kan, kenapa si Rashford gak dimainin gitu dari menit awal, Hmm. padahal dia bisa ngegolin gitu di pertandingan Ah, sebelumnya. Terus dia bilang kayak ya karena aku pingin rotasi aja gitu. Apa salahnya merotasi ya, gitu? Ya itu benar juga sih. Cuman kan ya mungkin ya siapa kan emang kan pelatih ya, namanya pelatih mungkin bisa ngelihat oh kayak ini nggak works nih, harus coba yang lain juga dong harusnya gitu. iya Ya betul. gitu sih. Ya, kalau cuman berdasarkan pengen aja ya kita sebagai fans juga bisa kan. Hmm, iya Cuman sih. aku sih melihatnya gini, faktor seorang pemain performanya bagus itu kan nggak cuman dia lagi bagus gitu. Kenapa dia Hmm, jadi bagus? Ya karena secara mental dia lagi naik kan. ya betul. Moodnya kan lagi bagus kan. Sebenarnya kan performa yang baik itu berawal dari mood yang baik gitu. Baru skillnya bisa keluar. Nah, Rashford tuh moodnya lagi bagus banget tuh. Tapi begitu nggak dimainin, ini takutnya sebenarnya aku sebagai pengamat aja ya. Di next game dia akan Turun lagi. panasnya telat lagi Iya. gitu. Karena Rashford itu tipikal yang dia sebenarnya sekali naik bisa bahaya kalau dia main terus. Hmm, betul Nah, betul itu kayak betul. gitu-gitulah. Nah, kayak kayak Nunes misalnya. Nunes udah bagus nih kemarin main bagus, worth it lah. Apakah akan dipasang starter lagi? Bisa jadi gitu. Bisa jadi dipasang starter Oke. lagi biar naikin moodnya dan segala macam. Atau bisa aja pertimbangan Ten Hag adalah Rashford dipasang di lawan Twente di Europa League juga bisa gitu. Jadi untuk rotasi pemain juga oke lah, nggak masalah. Cuman sayangnya emang kemarin Garnacho sial. Beberapa kali dapat peluang, natap tiang semua kan gitu. Hmm, Ya itu aja ya kemarin sih kalau aku faktornya MU seri ya suwe aja. MU lagi nggak hoki oke kalau aku oke. lihat. Lagi nggak hoki. Mereka nyerang terus dan bagus kok MU tuh mainnya bagus. Cuman dia lagi nggak hoki aja kan jadi susah ya. Cuman ini Bruno sih kena kalau tiang. kalau aku lihat apa ya pemain-pemain yang permainannya nggak works itu tuh nggak pernah diganti gitu sama Ten Hag gitu. Dia Ya, tetap mempertahankan oh ada ya udah oh, ya udah pemainnya itu aja. Padahal dia di betul, pertandingan betul. nggak work sama sekali gitu loh. Harusnya kan sebagai pelatih ya kan dia punya kedalaman squad yang menurutku cukup oke lah pemain-pemainnya lah. Lumayan. Heeh. Cuman dia nggak mau ambil Eh, decisi gitu kan. Ganti gitu. Misalnya aku Bruno atau siapa gitu. kalau kalau MU, aku itu sebenarnya berharap Bruno coba lah sekali nggak main, gitu. Nggak Iya, starter gitu. dia main terus nanti. Karena kenapa gitu? Apakah karena Ah, dia kapten harus main terus? Enggak juga. Karena hmm. posisinya Bruno kalau diganti pun bisa Ugarte main, si Mason Erikson Mount bisa. ngisi posisinya Ya, Bruno. Bisa Erikson bisa masuk juga. juga. Atau kalau memang mau Erikson sama Maino tetap di belakangnya Bruno, ya Brunonya diganti Mason Mount kan ada juga. Hmm. Ya kayak gitu-gitu. Aku tuh sebenarnya agak penasaran kenapa Ten Hag itu nggak berani eksperimen lagi gitu loh. Ya. Apalagi kan mereka MU ini sebenarnya secara secara keseluruhan tim tuh lagi naik grafiknya. Sebenarnya ketika berani dieksplor lagi tuh bisa lebih enak. Zirkzee pun bisa main di belakang striker Iya lah. Main karena dua striker bisa dia juga. oh, oh. Karena kemarin kan ada Højlund udah balik kan. Dia bisa aja Hmm. tuh di posisinya Bruno untuk support si Højlund. Ya. Malah gede banget tuh dua dua tiang Iya. listrik di Tuh, depan. tuh. Dua tiang listrik di depan gawang. Oke. Apalagi kemarin tuh babak pertama
kalau MU bisa dapat gol itu abis itu Crystal Palace. Karena ya Crystal Palace backnya di babak pertama jelek Oh, koordinasinya, oke. Mhm. lobang terus. Tapi babak kedua udah berubah. Udah mulai sadar kayak. Untungnya Onana main oke sih kemarin. Kemarin hampir juga beberapa kali masuk. Oke, oke, oke. MU, oke. Ya, PR-nya MU harus, kalau aku sih lihatnya ya Ten Hag harus berani eksplor aja sih itu. Main-mainnya kan banyak Iya, juga kan. iya. Rotasi oke lah kalau alasannya rotasi ya Hmm, mudah-mudahan rotasinya ke depannya lebih inilah lebih berani lah MU. iya, Sayang banget pemainnya bagus-bagus soalnya. betul, betul. Oke, kita tunggu saja kejutan dari MU lawan minggu depan. Minggu Iya ini dia kita tunggu mainnya gimana aja nih? punchline dari MU ya di minggu Eh, depan. kalau ada yang lucu kita goreng lagi nih. Apalagi lawan Twente ini kalau sampai kalah lucu sih. Wah, itu sih Parah perdebatan sih. perdebatan panas ya, harus harus wajib kita bahas ya. Oke, Aduh, selanjutnya kita MU. ada Chelsea nih Mas. Chelsea menang 3-0. Jackson, Dedier Jackson akhirnya golin juga Cole Palmer, dan yang aku highlight tuh ini sih peran dari Jadon Sancho sih. Hmm. Seefektif itukah dia di Chelsea dengan kepindahannya? Ya Menurutku kalau itu dia dibilang decisi yang sangat oke sih. Dia pilih, oke aku cabut dari MU aja lah. Dia bagus loh mainnya loh kalau nggak di MU. betul. Ya berarti emang dia nggak cocok sama Erik ten Hag. Kalau sama Iya. MU-nya sih menurutku cocok-cocok aja. Tapi pelatihnya siapa kan itu yang bikin pemain itu biasanya nggak bisa berkembang. Nah di Nah, Chelsea dia masuk ke klub yang memang butuh dia banget gitu. Apalagi posisinya sekarang kan dia kayaknya sering dimainin di sebelah kiri. kiri. Ya Yang betul. tadinya diisi sama Eldirgat. Eldirgatnya udah mau berubah jadi influencer kan. Makanya Mau jadi rapper kayaknya. makanya ya udahlah si artis Ukraina biar fokus dulu di sana, tapi si akhirnya Sancho yang isi Ya dan dua kali betul. main dua kali assist tuh kan menunjukkan kalau memang dia seberkontribusi itu di Iya betul. pertandingan ditambah dua-duanya menang kalau iya ya Hmm, dua-duanya menang dia gitu menang. loh dan Chelsea ini kan punya 5 pertandingan terakhir yang grafiknya bagus gitu setelah kalah mereka menang seri terus akhirnya 2 kali menang dan ini kan bikin akhirnya Chelsea jadi salah satu tim yang Oh, menurutku musim cukup ini bakal jadi kuda hitam karena orang-orang pasti mikirnya Chelsea bakal kayak MU nih musim MU. lalu bapuk atau gimana gitu atau tim besar yang lagi di bawah gitu. Nah, Enzo Maresca ini pelan-pelan kayaknya udah mulai nemu nih. Lu mainnya kayak gini ya, pelan-pelan aja, santai dan Chelsea tuh mainnya nggak ini loh, nggak yang Gak kalau kusuh. kita lihat cara mainnya si siapa Pochettino Hmm, itu kan sangat dominan di pertandingan kan. Dia pengen memenangkan duel, dia pengen ya, memenangkan bola. betul, betul, betul. Pokoknya segala sisi dipakai. Bahkan Hmm, Pochettino tuh cenderung suka main di sayap gitu. Nah, sementara Chelsea yang sekarang itu kalau aku lihat pemain sayapnya pun lebih rapat ke tengah. Dan ya. itu kemarin golnya Nicholas Jackson yang dia lari itu kan juga Hmm, menunjukkan Chelsea sebenarnya musim ini juga salah satu tim yang punya pertahanan lumayan bagus. Dia itu 5 game itu kemasukan 5 gol, tapi hmm. menyetak golnya 11. Oh, oh iya. Nyetak Cukup 11 produktif, gol cukup produktif sih termasuk sebenarnya. dia lebih Produktif produktif ya. dari Aston Villa, Arsenal dan juga Liverpool di bawahnya City, City 13. Oh Ini iya. agak gila nih apa Ngeri tim juga ini. ya. Makanya Diam-diam ngeri juga deh dan itu kan Chelsea nih. itu sesuai sebenarnya sepadan dengan banyaknya pemain bagus di tengah ke depannya Iya, Chelsea. Emang harusnya betul. gitu. Iya. Kalau emang dia skuadnya pas-pasan kayak anggaplah Arsenal. Arsenal itu tengah ke depannya bagus tapi hanya itu. Iya, nggak ada backup sih. Tidak tidak terbackup. Ya betul. Betul. Kedalaman skuad di tengah ke depannya itu nggak banyak. Beda dengan Chelsea, beda dengan City kayak gitu. Makanya nggak heran Chelsea bisa nyetak 11 gol. Apalagi kalau semua lagi perform ya. Chelsea ini kan PR-nya tinggal di situ. Kalau aku lihat
satu yang paling pertama Chelsea itu tinggal matengin apa namanya konsep sama si Maresca, Hmm. mereka semua paham, baru naikin performa itu. Atau flow-nya mau diganti, performanya naikin dulu. Jadi walaupun belum paham, tetap susah dikalahin, Hmm. baru pelan-pelan paham. Tapi aku lihat sih mereka udah mulai pelan-pelan bahaya. Jadi hehehe, agak ngeri. Apalagi Agak yang ngeri. dilawan kemarin West Ham. Iya, West Ham ini West cukup Ham tuh peringkat 4. Iya, ya, ya sebenarnya West walaupun Ham West cukup Ham musim ini ini cukup kuat juga sih. lagi turun sih kalau aku lihat. Iya sih. West Ham tuh udah 3 kali kalah dia. 3 kali kalah, 1 kali Hmm. seri. West Ham tuh cuman sekali menang. Emang lagi turun Iya. West Hmm. Ham. Cuman kalau dari statistik sih sebenarnya nggak jauh beda ya dua tim ini. Sama-sama Iya, shotnya sama, possession juga nggak jauh beda, passing juga nggak jauh beda. betul. Hampir Cuman seimbang memang lah aku bilang lah kalau dilihat dari data ya. kalau datanya iya, Hmm. possessionnya juga mepet-mepet. Karena memang Mepet-mepet. Chelsea nggak terlalu possession di musim ini. Ya, Kalau aku lihat dia sistem semua itu sekarang. tadi rapat, pertahanannya dikuatin, Hmm. ketambahan si Robert Sanchez, kipernya kan udah balik dari cedera dan mainnya ternyata Hmm. bagus banget. Nah, itu tuh yang akan jadi kekuatan Chelsea di musim ini. Pertahanan dan mulai munculnya Didier Nicholas Jackson Drogba ya. Ini agak menarik nih ya Mulai striker mulai ini. ini deh, mulai panas kayak musim ini. Karena Jackson itu kalau di compare sama Nunes, dia ini menurutku lebih di atas Nunes. Oke. Kalau kita Kenapa? lihat Alasannya apa? rekam jejak, alasannya gini, Nunes itu tipikal striker yang gerusa-gerusu sebenarnya. Hmm, ya, Kekurangan Nunes oke. adalah ketenangan dia dalam decision making. Hmm, Jadi dia tipikal striker yang fisik, lari kenceng, menang posisi bola, baru bola. shooting. Pokoknya shooting sekencang mungkin dan segala. Nah, Hmm, Jackson ini tipikal striker yang lebih kalem. Dia lebih oke. thinking sebenarnya. Cuman itu belum kelihatan di musim lalu, makanya kelihatannya bapuk banget. Padahal kalau kita lihat Jackson di La Liga waktu sama Villarreal Hmm, itu lebih berbahaya menurutku ketimbang Nunes gitu. Dia cepat, oke. dia tinggi dan memang gol-golnya yang kayak kemarin kita lihat lawan di musim inilah gol-golnya Hmm, dia di musim ini tuh ya tipikal-tipikalnya dia mulai kembali lagi. yes. Itu. Sementara kalau kita bandingkan, Nunes itu besar di Benfica Benfica. di Liga Portugal Hmm, dibandingkan dengan Liga Spanyol. ya. Jauh lah ya. Aku sih masih bilang masih lebih bagus Liga Spanyol sih. Gitu. Apalagi Liga Spanyol punya kecenderungan bermain dengan passing-passing pendek, Pendek. gitu, direct-direct pass. Hmm, Dan itulah yang ngebuat Jackson sebenarnya lebih smart menurutku ketimbang Nunes. Gitu. Dari POV sih sebenarnya. Dari POV-nya dia ngelihat peluang gitu gimana hmm. tuh Jackson sebenarnya lebih lebih bisa matang. Oke, oke. Chelsea, Chelsea, Chelsea. Wah, cukup harus dipasbadai ini Chelsea ini. Ternyata dia peringkat 5 sekarang. Betul. Tiba-tiba di Dan atas. jangan heran kalau aku sih prediksi Chelsea bakal finish di atas MU sih musim ini. Di atas MU. Ya, Musim ini oh, ya. oh ya, ya, ya. Ya Kalau di atas MU aku masih finish di percaya lah. akhir musim ya. Ini kan Hmm, sekarang udah di atas MU nih karena MU masih di bawah banget nih ya, peringkat ya, ya. 11. Nah, kalau MU Cuman mah udah, ya aku, ya terserah, terserah, terserah dia lah mau ngapain lah MU lah. Mau peringkat berapa, ya, bodo amat, nggak jelas timnya mana. Lagi nggak jelas ya musim ini. nah itu Dari musim lalu malah. Chelsea yang dibilang Chelsea kan dibilang katanya nggak jelas banget dan segala macam. Iya. Padahal dia pelan-pelan Lebih kelihatan Maresca progresnya sih menurutku daripada betul, MU ya. betul. Levi Gitu. Cowell tambah mateng, Hmm, Cucurella, backnya tuh kadang-kadang Fofana. Dan ya. ini aku sukanya Maresca ketika dia sudah dapat satu bentuk formasi, Hmm, dia tidak terlalu sering merubah. oke. Beda sama
Pochettino kalau kita perhatikan di awal-awal Pochettino datang tuh khususnya di Hmm, lini belakang itu sering banget dirotasi. Padahal nggak cedera, oke. dicoba. Dia kayak nyoba, oh ini kalau ini sama ini gimana, ini Hmm, sama ini gimana. Si Maresca enggak. Nah itu yang bikin aku kayaknya agak ngeri ya Chelsea nih. oke. Udah Menang, nemu nggak patternnya dia kebobolan. kayaknya. Oh, 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 oh. Oke. Agak Sistemnya gila udah juga. dapat juga, kalau sistemnya dapat sih bahaya juga tuh.